Shalom adik-adik. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali bersama Karisma di sini dan Karisma juga ditemani dengan Karita, ada Karini. Walaupun adik-adik masih ibadah dari rumah, tapi tetap sukacita ya, dan tetap semangat. Dan yang satu hal lagi, sebelum ibadah, adik-adik pastinya sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan, minum susu, dan jangan lupa siapkan apa? Alkitab dan persembahannya. Dan di sini juga Karisma mau ngucapin selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada bulan ini ataupun bahkan minggu ini. Kau ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Baik adik-adik, sudah siap memuji, menyembah Tuhan? Are you ready? Mana nih suaranya? Are you ready? Yes. Kalau sudah siap, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau nyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik, hati kita bahkan kehidupan kita boleh merasakan sukacita. Yuk kita mau angkat satu pujian. It's good to see you here with me.
bilang the Lord love you so. Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad to come. It's good to see you here with me. I'm so glad to come. Ya, benar bahwa ketika adik-adik melihat dan merasakan kasih Tuhan, pasti adik-adik merasakan sukacita dari hari lepas hari kehidupan kita, dari hari Senin, Selasa, sampai Minggu. Tuhan mengasihi kita, dan karena kita adalah anak-anak apa? Anak-anak raja. Kita sudah diselamatkan dan kita bersorak-sorai. Yuk adik-adik, kita mau puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku, Nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. adik-adik, lihat kan kakak yang pakai apa? Ya, kakak mau nyatakan bahwa kita adalah anak raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk adik-adik, kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Kita katakan sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk. Kita mau tundukkan kepala sikap berdoa. Kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, bahkan dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, walaupun sampai saat ini kami beribadah lewat video online Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, COVID-19 ini boleh berlalu dan kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami Bapak seluruhnya yang ada di rumah, berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka. Terima kasih Bapak, kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, kita mau menyatakan bahwa hati kita siap untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bangunlah jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Yuk adik-adik, kita angkat pujian, hatiku siap. Hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai jiwaku, gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ya, sekarang tibalah kita mendengarkan titah yang ketiga yang akan dibawakan oleh anak sekolah minggu dari GKPS Sungai Panas. Yang pertama dari Marvin Christian Barus dengan bahasa Simalungun, dan yang kedua dari Jevanya Bernadetta Lingga dalam bahasa Indonesia. Yuk kita saksikan. Shalom, saya akan membacakan kitab Patuluhon dalam bahasa Simalungun yang isinya lang malo sebutan gorani na ibata ang golang tiba jujurni ayuna uhum nido magira segala nama hapungkon gorani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selanjutnya kita mau mendengarkan pujian dari adik kita Nadine Purba. Soyado si paru kami
Terima kasih adik Nadine. Kiranya Tuhan Yesus memberkati talentamu lebih lagi. Adik-adik, mau mendengarkan firman Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita yang cantik, yang baik hati dari GKPS Maranatha. Yaitu siapa lagi? Siapa? Ya benar Kak Helna Simbolon. Tapi sebelum itu kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan. Karena kita ingin menjadi seperti Yesus. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Adik-adik, kita angkat sekali lagi pujian ini dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati untuk firman-Mu Tuhan, ku ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Baik, adik-adik sekalian yang ada di rumah, puji syukur kalau hari ini adalah hari yang indah. Kita sudah menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, kita sudah mendengarkan lagu pujian, kita juga sudah mendengarkan titah. Nah, pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami bisa memuji dan beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau tetap menjamah kami, Engkau tetap membimbing kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami rindu diingatkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami sambut firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita bertemu lagi dengan Kak Helna. Baik, firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Alkitabnya sudah siap ya, di sampingnya ya. Kita buka Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam Kristus. Yuk sama-sama kita baca. Tema kita hari ini adalah hidup dalam Kristus. Baik, katakan hidup dalam Kristus. Yes. Hidup dalam Kristus. Yes. Baik. Kalau berbicara tentang hidup dalam Kristus, berarti ada sebuah kehidupan. Coba adik-adik lihat, ini gambar apa? Semua pasti tahu ya, ini gambar sebuah pohon. Tema kita hidup dalam Kristus, tapi Kak Helna menunjukkan sebuah gambar pohon. Yuk kita sama-sama belajar tentang pohon dulu ya adik-adik. Kalau kita lihat pohon ini adalah sebuah pohon, ini pohon yang subur atau pohon yang sudah mau mati? Subur ya. Dari mana kita tahu sebuah pohon itu subur adik-adik? Coba, dari mana kita tahu sebuah pohon subur? Kenapa kita bilang pohon itu bertumbuh dengan baik? Kenapa kita bisa mengatakan, kenapa kita bisa menilai sebuah pohon bertumbuh dengan baik? Yang pertama kita lihat adalah bahwa pohon itu memiliki daun. Coba kalau sebuah pohon tidak memiliki daun, pohonnya lurus, batangnya doang, apakah kita bisa mengatakan bahwa pohon itu bertumbuh dengan baik? Tidak. Jika sebuah pohon memiliki daun yang lebat, bisa jadi kita katakan pohonnya bertumbuh dengan baik. Yang kedua, kalau pohon itu memiliki banyak ranting, kecuali pohon kelapa ya, nggak memiliki ranting. Yang ketiga, kalau pohon tersebut berakar. Yang keempat, mungkin pohon itu memiliki pucuk. Bisa juga pohon tersebut sudah memiliki tunas. Dan yang terakhir, ciri-ciri sebuah atau ciri-ciri suatu pohon dikatakan pohon itu bertumbuh dengan baik apabila pohon itu memiliki buah. Adik-adik pernah nggak melihat pohon yang berbuah? Adik-adik pernah nggak melihat
sebuah pohon yang bertumbuh dengan baik seperti yang sudah Kak Helna katakan tadi, memiliki daun, memiliki ranting, memiliki akar yang kuat, memiliki tunas, memiliki pucuk, dan memiliki buah. Tentu sudah pernah ya? Atau jangan-jangan di pekarangan rumah adik-adik sekolah minggu ada bahkan pohon atau suatu buah ya, ada buah, mungkin ada yang menanam buah mangga, mangganya bertumbuh dengan baik. Atau bisa jadi di depan rumah adik-adik itu ada juga pohon jambu yang paling sering kakak lihat di Batam ini, mangga sama jambu ya. Baik, kita mau belajar dulu dari pertumbuhan pohon ini. Kalau tadi tema kita bertumbuh di dalam Kristus, kita mau membahas duluan tentang pertumbuhan suatu pohon. Kalau tadi pohon yang bertumbuh sudah kakak katakan ciri-cirinya, sekarang pertanyaannya, ada nggak pohon yang tidak bertumbuh dengan baik? Coba adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak melihat pohon yang tidak bertumbuh dengan baik? Pasti pernah. Kalau pohon yang tidak bertumbuh dengan baik, kira-kira seperti apa? Sudah pasti lawan kata dari bertumbuh dengan baik ya. Kalau bertumbuh dengan baik memiliki daun yang lebat, kalau tidak bertumbuh dengan baik berarti daunnya tidak ada atau bahkan berguguran. Nah, kalau pohon yang tidak bertumbuh dengan baik, kira-kira ada masalah enggak ya? Ada sesuatu penyebabnya enggak ya? Kenapa sebuah pohon tidak bertumbuh dengan baik? Pernah enggak adik-adik berpikir ya, misalnya bapaknya sudah menanam, kita katakan aja jambu ya, jambu air ya. Bapaknya sudah menanam jambu air. Pada saat ditanam dikasih pupuk masih tumbuh. Beberapa saat atau beberapa bulan kemudian tiba-tiba jambunya mati. Pernah nggak kita bertanya-tanya, kok jambunya mati ya? Ada apa? Pasti kita memiliki pertanyaan, apa yang salah gitu ya. Bisa jadi di bawahnya ada batu atau tanahnya tidak cukup, atau bisa jadi batangnya mungkin busuk atau dimakanin ulat ya. Atau bisa jadi karena akarnya tidak kuat, misalnya tadi karena memang ada sesuatu di bawah mengakibatkan daun pohon tersebut tidak kuat sehingga bisa menjadi mati. Nah, kita lihat dari pohon ini, kita belajar dari pohon ini tadi, ternyata untuk memiliki suatu pertumbuhan, untuk menjalani sebuah pertumbuhan itu memiliki banyak proses. Kalau yang seperti tadi pohon ditanam dari awal, dipupuk, tiba-tiba tidak tumbuh, di pertengahan jalan tidak berbuah, tiba-tiba mati, berarti ada tantangan-tantangan yang dilewati si pohon tersebut yang tidak mampu dilewatinya. Begitulah firman Tuhan pada saat ini. Kenapa tadi kita katakan bertumbuh seperti pohon? Nah, firman Tuhan hari ini hidup di dalam Kristus. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus? Kalau tadi kita membicarakan ciri-ciri pertumbuhan pohon, sekarang Kak Helna mau katakan, emang ciri-ciri anak-anak Tuhan, ciri-ciri anak sekolah minggu, ciri-ciri semua anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus itu seperti apa sih? Kalau tadi kan kita bicara pohon, berbuah lebat, daunnya banyak, bertunas, punya ranting. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus? Yang pertama, sudah pasti bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus dulu. Kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama menjadi ciri-ciri. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ciri yang kedua yang harus kita miliki yaitu harus memiliki kasih. Coba kita baca ulang di dalam ayat yang ke-7 tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, tadi Kak Helna sudah katakan, ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus yang pertama harus menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, memiliki kasih. Yang ketiga, sama seperti pohon tadi, bahwa anak-anak Tuhan juga harus berakar di dalam Tuhan. Harus dibangun di dalam Dia. Kalau kita sudah dibangun di dalam Dia, berakar di dalam Dia, kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik pernah ya membaca kitab, kalau nggak salah kakak di kitab Galatia 5 ya, pernah ya, buah-buah roh. Nah kalau tadi pokok jambu yang ditanam di depan rumah menghasilkan buah jambu, kalau anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus harus memiliki buah juga. Buah apa adik-adik? Bukan buah jambu ya di sini bermunculan ya. Jangan nanti dikira kalau menjadi anak-anak Tuhan, kata Kak Helna harus memiliki buah. Langsung digantungin di sini semua buah mangga, buah durian, buah semuanya. Bukan itu. Maksudnya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus harus memiliki buah. Bertumbuh dengan bagus di dalam Tuhan harus memiliki buah. Dan buah itu berdampak bagi sesama kita. Coba adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, buah-buah seperti apa yang akan kita hasilkan? Buah-buah seperti apa yang akan dihasilkan anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan? Yang pertama tadi, kita memiliki kasih. Coba adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo jujur dulu. Siapa yang pernah menyakiti temannya? Ayo. Siapa yang pernah melawan orang tuanya? Siapa yang pernah bermalas-malasan kalau disuruh orang tuanya? Apakah itu bukti, apakah itu buah dari tandanya seorang anak sekolah minggu yang hidup dalam Tuhan? Salah. Contoh atau bukti atau ciri-ciri anak yang sudah hidup, ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang pertama harus memiliki kasih. Kalau adik-adik sekolah minggu sudah memiliki kasih, nah kasih itu harus dibuktikan. Lewat kasih itu semua bisa melihat. Lewat kasih anak-anak juga akan merasakan kasih di keluarga, kasih di lingkungan, kasih di mana-mana. Ciri-ciri anak-anak Tuhan, ciri-ciri anak sekolah minggu yang sudah hidup di dalam Kristus harus memiliki buah-buah yang harus dimiliki, buah-buah yang harus tumbuh di hati adik-adik sekolah minggu. Coba buah-buah seperti apa? Yang pertama, jujur. Nih, gini ya. Jujur, kebalik ya. Nah, adik-adik sekolah minggu harus berani jujur. Coba, yang selalu jujur di tengah-tengah keluarganya angkat tangan bahwa dia sudah anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak yang sudah hidup di dalam Kristus. Mulai dari sekarang ingatkan diri sendiri itu, ya Tuhan, aku harus menjadi anak yang jujur. Setelah menjadi anak yang jujur, seperti apa lagi buah-buah yang harus dihasilkan? Yang kedua, harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik ini seperti apa? Tidak melawan. Siapa yang dilawan? Biasanya anak-anak sekolah minggu suka melawan mama sama papa. Mulai dari sekarang, ingatkan di dalam hati kita masing-masing bahwa saya sudah hidup di dalam Kristus, maka saya harus menjadi orang baik, dengar-dengaran akan orang tua. Setelah itu apalagi buahnya? Menjadi anak yang taat.
Seorang anak Tuhan yang sudah hidup dalam Kristus harus memiliki buah yang taat. Kalau dia taat kepada orang tua, maka orang tua akan membimbing dia menjadi taat kepada Tuhan. Tuhan senang anak-anak yang taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Ingat, bagi adik-adik sekolah minggu, katakan dalam hatimu, aku akan menjadi anak yang taat. Setelah itu, buah apa lagi? Hormat. Jadi anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama, hormat kepada semua orang yang lebih tua. Ya adik-adik ya. Coba diingat-ingat ya, nanti kakak tanya lagi loh, buah-buah apa yang ada, buah-buah apa, ciri-ciri apa yang sudah harus ada bagi ada anak sekolah minggu yang sudah hidup di dalam Kristus. Setelah itu apa lagi? Suka berbagi. Yuk, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, ingat, suka berbagi. Yang selama ini masih belum suka berbagi, mulai sekarang katakan, oh iya ya, saya ini anak Tuhan, saya anak yang hidup di dalam Kristus, maka saya harus mau berbagi, suka berbagi. Artinya tidak mau pelit. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah atau dimanapun, kalau masih ada yang suka pelit-pelit, berhentilah, berubahlah menjadi suka berbagi. Karena ini adalah salah satu buah dari anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Setelah itu apa lagi? Suka menolong. Ya, kadang kita lihat pertolongan seperti apa. Kalau ada di sekolah minggu, pertolongannya masih ruang lingkup yang kecil ya. Nggak mungkin ada sekolah minggu bisa menolong yang kebakaran yang besar karena belum kelasnya ya. Adik-adik sekolah minggu menolong orang seperti apa? Misalnya ada temannya yang memerlukan bantuan misalnya di sekolah. Karena adik-adik sekolah minggu lingkungannya masih di lingkungan sekolah, lingkungannya di rumah, belum ke lingkungan pekerjaan. Jadi bertolong-tolonganlah sesamamu, misalnya sesama kakak sama adik sama abang ataupun teman-teman di sekolah. Terus apalagi ciri-cirinya orang yang hidup di dalam Tuhan? Harus rendah hati. Ya, dengarkan baik-baik. Biasanya adik-adik sekolah minggu zaman sekarang banyak nih hampir melupakan ini. Kakak bilang hampir ya, bukan lupa total ya. Adik-adik sekolah minggu pada saat ini hampir melupakan ini. Rendah hati. Kenapa? Karena kadang dia lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semua talenta-talenta yang dimiliki adik-adik sekolah minggu, ingat itu adalah pemberian dari Tuhan. Makanya ketika adik-adik sekolah minggu misalnya dikasih Tuhan kepintaran atau cantik seperti Kak Helna, atau juga bertalenta dalam suaranya, atau dan yang lain-lain, ingat tetaplah rendah hati. Karena salah satu buah dari hidup di dalam Tuhan itu adalah harus rendah hati. Terus apalagi contoh-contohnya Kak yang sudah hidup di dalam Tuhan? Apalagi buah-buah yang harus dipetik orang lain? Baca firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu ingat bahwa rajin berdoa dan baca firman Tuhan itu adalah tugas kita sebagai umat Kristiani. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa harus rajin baca firman dan berdoa? Karena itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalau sudah dilakukan itu semuanya Kak, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak yang hidup dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan tidak ada godaan lain? Bukan. Tetap yang namanya cobaan atau godaan itu tetap ada, khususnya buat adik-adik sekolah minggu. Banyak hal-hal, banyak perjuangan-perjuangan yang dilalui adik-adik untuk hidup di dalam Kristus. Untuk itu, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan goyah. Tetaplah rajin berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah menyerahkan hidup kita, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah sombong atau tidak rendah hati. Karena mungkin memiliki seperti yang kakak bilang tadi,
karena dia memiliki suara yang bagus, maka dia meninggikan dirinya sendiri bahwa saya memiliki suara yang bagus. Karena saya berlatih terus. Itu mungkin karena saya sekolah atau karena saya mampu. Ingat, itu adalah pemberian, itu adalah talenta, itulah anugerah daripada Tuhan. Maka tetaplah rendah hati bahwa semuanya itu adalah Tuhan berikan bagi kita. Terus contoh-contoh apa lagi yang biasanya adik-adik sekolah minggu yang menjadikan itu adalah tantangan-tantangan untuk sekolah minggu? Biasanya nih adik-adik sekolah minggu sudah mulai sudah mulai melawan kepada orang tua, sudah mulai tahu mengatakan bosan. Contoh nih, adik-adik sekolah minggu yang pernah melakukan hal ini, kakak katakan minta maaf sama orang tuanya. Misalnya nih mamanya menyuruh kayak gini, Ira, cuci piring kita ya. Sementara kakaknya si Ari dan si Ina ada. Terus langsung si Ira berkata seperti, Ira terus, Ira terus, Ira terus. Nah, itu salah satu contoh yang tidak taat. Itu salah satu contoh yang sudah melawan kepada orang tua. Tadi Kakak Helda bilang, salah satu contoh untuk hidup di dalam Tuhan, hidup dalam Kristus, yaitu harus menjadi anak yang taat. Anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Bagi adik-adik sekolah minggu yang pernah melakukan hal-hal tadi, minta maaflah kepada mama sama papanya. Ketika mama sama papa menyuruh adik-adik, kerjakanlah dengan sukacita. Karena tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya sampai atau adakah orang tua yang menyuruh, misalnya seperti ini nih, anaknya masih kecil, masih sekolah SD disuruh, hei kamu anakku, pergilah kamu bekerja supaya kita dapat duit yang banyak. Tidak ada. Semua orang tua menginginkan semua yang terbaik bagi anaknya. Maka semua orang tua di bumi ini mendidik anaknya ke arah yang benar. Bagi adik-adik sekolah minggu yang masih mau melawan orang tua dari sekarang, bertobatlah. Kakak katakan, tinggalkan sifat-sifat yang sudah menentang orang tua. Hiduplah seperti yang kakak katakan tadi, hidup di dalam Kristus. Berbuahlah di dalam Kristus, supaya buah-buah yang ada di dalam Kristus itu dimiliki orang lain, bisa berdampak bagi orang lain, bisa dinikmati orang lain. Seperti yang tadi itu, kalau kita jujur, kalau kita patuh, kalau kita hormat, kalau kita rajin, kalau kita bersyukur, rajin baca firman Tuhan, kita yang tetap hidup dalam Tuhan. Nah, contoh-contoh apa lagi yang biasanya menjadi perjuangan atau tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak sekolah minggu? Kalau tadi jangan goyah, terus kadang tidak sombong, terus tidak mau mendengar nasihat, atau tidak patuh, atau tidak taat, terus apa lagi? Satu hal lagi, bagi adik-adik sekolah minggu zaman sekarang, ada rasa bosan. Benar atau tidak? Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dengarkan kakak baik-baik. Apapun yang sudah disiapkan mama sama papa di rumah, jangan pernah mengatakan bosan. Memang adik-adik sekolah minggu sih tidak mengatakan langsung bosan lah, tapi dengan kata yang halus. Itu terus. Benar apa tidak? Itu kata-kata sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang pernah berkata seperti ini, bertobatlah. Misalnya, mamanya sudah capek memasak sesuatu. Nih mamanya pulang kerja nih, memasak, menyapu, mengerjakan yang lain. Tiba-tiba anaknya mengatakan seperti ini, ikan teri lagi. Aduh, sebenarnya mamanya sedih mendengar itu. Itu sudah salah satu ciri-ciri bosan. Adik-adik sekolah minggu, di samping rasa bosan, itu salah satu ciri yang tidak mengucap syukur. Sedangkan firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, hidup, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang penuh dengan ucapan syukur. Kita ulanglah tadi ya, ayat yang terakhir tadi, coba kita baca sama-sama adik-adik yang ada di rumah. Ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ingat adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukurlah. Bagi adik-adik yang sering sekali mengeluh, bagi adik-adik yang suka sekali mengatakan rasa bosan, mengungkapkan rasa bosan, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki. Bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kelebihan-kelebihan yang sudah kita miliki. Ingat, bersyukur karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Hiduplah dalam Kristus. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita semuanya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam Kristus. Anak-anak sekolah minggu diajarkan supaya kita hidup dalam Kristus. Guru-guru sekolah minggu juga diajarkan supaya kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang berdampak positif bagi orang lain. Adik-adik yang ada di rumah juga mulai sekarang katakan bahwa saya harus hidup di dalam Kristus. Bahwa saya harus memiliki buah-buah positif yang bisa dirasakan orang lain. Orang lain siapa? Bisa dirasakan saudara-saudara saya, bisa dirasakan mama sama papa saya, bisa dirasakan guru-guru sekolah minggu saya, bisa dirasakan semua orang yang mengenal saya. Coba kita bayangkan kalau semua orang bersyukur sekali kalau bertemu dengan kita ya. Setiap orang yang bertemu dengan kita mengucap syukur. Wah, serasa damai sekali hati ini ya. Coba kita bayangkan satu hal lagi. Ketika orang bertemu dengan kita, aduh mengeluh duluan. Aduh, saya takutlah bertemu dengan si A. Nanti saya dicubit. Aduh, sedih sekali. Bukan cuma mama sama papanya yang sedih, guru sekolah minggunya pun sedih kalau seperti itu. Jadi dia bukan memberikan buah, bukan menunjukkan buah lagi bagi sesamanya, tapi menjadi ketakutan bagi temannya. Coba hati-hati loh. Kalau sampai ada teman-teman anak-anak sekolah minggu berkata seperti ini, ih aku tak maulah. Nanti ada si A di sana, nanti dipukul aku, aduh. Jadilah anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah anak yang mengasihi. Jadilah anak yang selalu mengucap syukur. Jadilah anak yang taat kepada orang tua, yang patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua. Dan satu hal lagi, taat kepada Tuhan. Ingat, tetaplah berdoa dan rajin baca firman Tuhan. Karena itulah salah satu senjata kita supaya kita bisa hidup di dalam Kristus. Yang pertama tadi kita harus menerima Kristus di dalam hati kita. Setelah itu kita baru memiliki kasih. Kalau sudah memiliki kasih, kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah kita bertumbuh di dalam Tuhan, orang lain bisa melihat buah-buah kita. Orang lain bisa melihat hasil-hasil dari perbuatan kita, sehingga kita mampu mengucap syukur dan orang lain juga mengucap syukur. Itulah salah satu tanda, itulah salah satu bukti bahwa kita, bahwa adik-adik sekolah minggu, bahwa semuanya kita yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam Kristus. Yuk sama-sama kita katakan lagi bahwa kita ini hidup di dalam Kristus. Katakan sama-sama dengan Kak Helna, hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Hidup dalam Kristus. Sekali lagi 1, 2, 3. Hidup dalam Kristus. Ya, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Pesan Kak Helna, mari kita hidup dalam Kristus. Mari kita berbuah dalam Kristus supaya orang lain bisa menikmati buah-buah dari hasil yang sudah kita tanamkan dalam hati kita. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapak kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Ajari kami Bapak supaya kami tetap menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatkan kami Bapak ketika kami diterpa berbagai pencobaan. Ajar kami Bapak supaya kami tetap melekatkan hati kami, supaya kami tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga rindu menjadi anak-anak Tuhan yang sudah berbuah di dalam hidup kami. Dan supaya orang lain bisa menikmati buah-buah dalam hidup kami. Dan semuanya kami bisa saling mengucap syukur. Terpuji termulia nama-Mu Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajak untuk hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti kita harus taat dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Karena jika kita hidup di dalam Kristus, kehidupan kita pasti dihiasi oleh kemurahan Tuhan, oleh rancangan Tuhan. Jadi adik-adik, hiduplah di dalam Kristus yang penuh dengan harapan karena kita adalah anak-anak Raja. Yuk adik-adik, kita untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian dari lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, percayalah, ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Kristus, kehidupan kita akan dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Dan masa depan kita akan dirancangkan penuh dengan harapan. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan adik-adik di rumah untuk minggu depan. Dan hari ini firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 113. Dibuka adik-adik, udah dibuka Alkitabnya?
Adik-adik yang di rumah? Ya, Karisma tunggu ya. Dari Mazmur 119 ayat 113. Yang isinya, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Amin. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah siapkan persembahannya? Sudah adik-adik? Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan. adik-adik sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Saat ini kami juga bersyukur kalau kami boleh melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sebentar juga Bapak kami akan menyelesaikan ibadah kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan tetap bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini menjadi pegangan hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu untuk menaikkan doa O Yesus Hasomani. Sama-sama kita ucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Hurnami, Aseto Haganup, Semboy dalam nami, Sarlakana Torsa, Dophama Soman nami, Torang Age Huja. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekalian, demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan.
Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita pulang, kita ucapkan lagu Horas B. Mahita. Horas B. Mahita, Horas B. Madatonga, Nador ke nadao. Horas B. Mahita, Horas B. Horas, horas. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.